bersama kami dengan rangka quiz jurnalistik dengan tema peran PMR dalam membentuk pelajar SMK yang peduli, tanggap, dan berkarakter. Sebelumnya, perkenalkan aku Zia dengan senyum semanis coklat. Dan aku Novia Mulyadita yang akan menjadi pembawa atau host dalam podcast kali ini. Podcast kali ini membawa tema yang sangat menarik, yaitu PMR. Narasumber kita ini sangat-sangat spesial di SMK FYPIB Cirebon. Silakan perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan aku Tia Sestiana. Sebagai Di sini aku sebagai ketua PMR SMK Farmasi FYPIB Cirebon. ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Ariana. Kebetulan di sini saya sebagai pelatih sekaligus pembina PMR SMK Farmasi FYPIB Cirebon. Kakak-kakaknya ganteng cantik banget gak sih? Kira-kira yang sebelah sini udah punya pacar belum ya? Siap banget nih. Kita masuk ke temanya, yaitu menurut kakak apa sih PMR itu dan kenapa penting di lingkungan SMK? Oke, PMR adalah suatu wadah bagi peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya, terutama di bidang kemanusiaan, yang dimana nanti anak-anak akan mempelajari tentang beberapa keahlian, salah satunya pertolongan pertama, kesehatan, kemudian penanggulangan bencana untuk pelajar atau siswa. Kalau menurut ketuanya bagaimana? Kalau menurut aku PMR itu kayak apa sih, organisasi yang dalam kesehatan itu penting juga buat siswa-siswi itu, karena kita juga di sini bakal membantu banyak dalam bidang kesehatan, meskipun kita nggak terlalu dalam menangani kesehatan, tapi untuk pertolongan pertama PMR itu bisa untuk dipelajari. Kalau gitu sejauh ini apa sih kesulitan yang kalian rasain selama menjadi anggota PMR? Sudah apa ya? Kalau di aku sih paling karena di pertolongan pertama tuh harus cepet tanggapnya gitu ya. Kalau aku sih sendiri ngambilnya bidang tandu yang harus cepet bikin kalau ada korban gitu, harus cepat tarca bikinnya gitu. Terus pertolongan pertama juga, tapi untuk kesulitan sih sedikit itu aja sih. Jadi kalau ada korban dadak bikin dulu gitu ya. Dadak bikin dulu tandunya. Tandunya juga harus benar-benar gitu. Kalau dari pembinanya? Iya, kalau dari saya sih mungkin beberapa ada yang belum bisa atau kurang dalam beberapa materi. Contohnya tadi pertolongan pertama, karena pertolongan pertama adalah materi wajib dan dasar bagi setiap anggota PMR yang harus dipelajari. Dan ada beberapa anak yang mungkin ternyata capek gitu mempelajari anggota tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki, kemudian mempelajari beberapa gimana cara nanganin luka bakar, patah tulang, luka robek, luka lecet dan sebagainya. Ada beberapa anak yang fine-fine aja, tapi ada beberapa anak juga yang dia langsung Pak, kayaknya saya ganti bidang deh, mau bidang ke tandu aja atau mau bidang yang lain aja. Berarti di sini fleksibel ya buat bidang kayak gitu. Betul, karena di sini kita ada mempelajari beberapa bidang. Kan kita ada 7 materi PMR dan beberapa bidang yang dikuasai. Ada pertolongan pertama, perawatan keluarga, kemudian yang satu laginya adalah tandu. Dan setiap bidang tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biasanya tuh ada nggak sih sikap-sikap misalkan bagian pertolongan pertama nih, terus misalkan ada luka bakar, ada nggak sih anak-anak yang panik gitu kayak aduh gimana ini gitu, harus diapain gitu, ada nggak sih? Iya betul, sebenarnya sih untuk sikap-sikap atau cara penanganan anak-anak yang namanya juga manusia itu wajar ya, dalam artian mereka baru pertama kali menemukan kasus tersebut dan meskipun sudah dipelajarin mungkin ada beberapa anak yang masih panik dan takut akan hal itu gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak tersebut udah terbiasa latihan dan udah terbiasa menemukan kasus tersebut, pasti bakal aman-aman aja. Kalau gitu Bapak kayak apa ya, member-member di PMR ini tuh pernah nggak sih kayak merasa punya tantangan gitu, kayak apa ya, mereka tuh kayak males gitu, terus tuh kayak gimana cara Bapak biar
apa sih biar Lebih peduli terhadap sesamanya gitu. Oke, kalau misalkan buat anak-anak yang mungkin malas untuk latihan atau malas untuk latihan ya. Terutama untuk anak-anak yang malas buat latihan sih, kita biasanya lebih ke gimana cara temen yang lainnya untuk mengajak teman-temannya untuk semangat lagi buat latihan. Karena yang namanya di PMR salah satunya adalah dipelajari untuk kebersamaan dalam artian mereka masuk bareng, menjalani setiap kegiatan juga harus bareng-bareng. Contohnya, kalau misalkan ada satu orang yang makan, yang lainnya juga harus sama-sama makan. Ataupun kalau misalkan ada satu orang yang berangkat, yang lainnya juga harus tahu kenapa alasan temennya itu nggak berangkat. Itu. pokoknya harus ada solidaritas ya Bapak Betul, ya. harus ada solidaritas di antara semuanya. Meskipun kita tidak terlalu menekan, dalam artian tidak terlalu keras ya, karena memang diajarkan anak-anak PMR itu untuk selalu lembut, lemah lembut, kemudian ke pasien itu soft spoken. Kalau aku mukanya ada soft-soft belum? Aduh, sorry banget gak sih kan? Dari salting aduh. Benar, kok muka ada soft spoken? Iya, itu sih. Kalau dari ketuanya gimana? Yang mana? Ya, yang tadi kesulitan untuk menghadapi peduli terhadap sesama. Apa tadi? Tantangan kesulitan anggota itu dalam peduli terhadap sesama. Kalau tantangan buat anggotanya sih mungkin mereka juga males gitu. Itu kayak susah buat belajarnya, mereka tuh kayak kurang paham gitu dalam hal ini gitu. Cara penanganannya? Ya kita bisa buat bareng-bareng latihan gitu, bujuk, pokoknya bareng lah gitu. Terus bikin mereka senyaman mungkin buat latihan. Ini kan contohnya udah ada nih di sekitar SMK. Para pemirsa pasti penasaran kan contoh di dalam masyarakatnya itu bagaimana, bisa kasih tahu? Ya, Oke, kalau misalkan di masyarakat kita biasanya PMR itu di bawah naungan sekolah ataupun Parlemen Indonesia. Kalau misalkan terjadi suatu bencana, kita mungkin turun di beberapa kondisi, dalam artian kalau misalkan kondisinya memungkinkan kita untuk turun, kita pasti turun. Kita kayak misalkan terakhir di tahun kemarin itu kita turun di Ciledug, terutama di banjir bandang Ciledug kita turun. Yang pertama adalah untuk memberikan bantuan, yang kedua adalah untuk membantu para relawan yang sedang membantu korban-korban. Waktu itu kita bantu di dapur umum, jadi kita bantu buat masak-masak buat para korban bencana. kalau turun bisa lewat helikopter Pak? Kita turunnya itu lewat buruk. Ajak aku Pak? Iya, siap. Ajak aku. Iya. Kalau pengalaman nyata, kalau ketua itu gimana Kak dalam di wilayah masyarakat itu pengalaman nyatanya gimana? Kalau pengalaman nyata tuh kita di lingkungan sekolah dulu itu membantu kayak misalkan tadi pagi upacara, terus ada yang sakit, itu kan kita bantu buat ke UKS gitu, kita kasih minum, istirahatin juga. Kan ada nih beberapa yang ketagihan sama tehnya PMR, bener nggak sih? Oh my God. Siapa yang nggak pernah waktu sekolah nggak pernah masuk UKS? Saya. Biasanya orang yang masuk UKS tuh kadang tuh ketagihan sama tehnya PMR. Rahasia untuk tehnya PMR tuh yang enak dan tidak ada rasanya. Kasih cinta sebenarnya. Aku jadi semakin salting deh. Kalau dari pembinanya ada nggak? Iya, kalau dari resep rahasia sih itu tadi ya, kasih sayang, karena yang akan kita rawat itu perlu disayang. Jadi yang sayang tuh bukan cuma pasangan doang guys, tapi orang sakit juga tuh harus kayak nyayangin orang yang sakit gitu ya. Iya. Kalau dia sayang nggak? Oh enggak. Siapa dong? Aduh, ada di sini kan. Untuk kan kalau beberapa ekskul kan kadang berbeda-beda sifatnya. Menurut kakak kalau anggota PMR dengan siswa yang lain itu apa sih yang ngebedain gitu? Mungkin kalau PMR itu terjunnya dalam bidang kesehatan, jadi dia bisa lebih memahami kesehatan gitu. Kalau ekskul lain kan mungkin beda-beda
beda-beda juga karakternya, terus cara kegiatannya, materinya. Mungkin kalau PMR mah dalam kebanyakannya kesehatan, terus cepat gitu, cepat tanggap dalam kalau ada yang butuh pertolongan gitu. Iya, kalau misalkan dari kita sih karena PMR itu membangun karakter anak-anak yang di bidang kemanusiaan, tentunya anak-anak itu yang pertama harus memiliki tadi kasih sayang, kemudian ketika berbicara dengan pasien itu harus baik dan lembut gitu, jangan sampai ketika ke pasien malah jadi harus soft spoken, jadi jangan sampai dibentak pasiennya ataupun berkata-kata yang tidak pantas ke pasiennya. Makanya kenapa setiap anak PMR itu nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berkata jorok, dan nggak boleh nadanya tinggi. Kalau misalkan itu nanti nggak masuk berarti beberapa karakternya. Kemudian anak-anak juga diajarkan untuk menolong sesama manusia tanpa melihat tanpa melihat rasnya, tanpa melihat sukunya, pokoknya semua itu di hadapan kita sama. Kalau misalkan dia korban, kita perlakunya sama semuanya, nggak ada yang dibeda-bedakan. Setelah mendengar jawaban dari kakak ini, makin salting gak sih sama perlakuan PMR? Apalagi kalau dirawatnya sama Kak Diki, itu kan? Ini ada yang sakit. Sakit hati kan? Ada obat apa tuh Kak? Ada. Yang pertama adalah move on. Yang pertama harus move on, ikhlas, dan biarkan dia dengan pilihan yang baru. Masuk banget. Kalau dari kita nanti kita kasih teh manis kalau mau. Teh manis lebih manis lagi ya. Pak, tadi kan Bapak kan udah ngomong, Kakak kan udah ngomongin kan tentang nilai-nilai karakter. Menurut Bapak tuh nilai karakter apa sih yang harus paling kuat gitu loh? Kan mulai kayak malu apa dibentuknya tuh menurut Bapak tuh harus apa nilainya tuh? Nilai karakter yang paling kuat dan harus dimiliki oleh anak-anak PMR yang pasti yang pertama adalah empati. Karena tanpa rasa empati, seseorang bakal susah buat nolongin orang lain, dan seseorang jadi mikirnya, buat apa sih kita nolongin dia gitu. Jadi yang orang harus diberikan adalah empati. Yang kedua adalah rasa kemanusiaan. Dalam artian mereka harus berpikir kalau misalkan kita di posisi dia itu gimana gitu, apakah kita terima atau enggak gitu sih. Kirain tadi tuh mau jawab soft spoken lagi sih. Sudah menyiapkan jawaban ternyata. Aduh guys. Aduh. Kalau menurut Kak Oli gimana? Iya Kak ini. Ya sama sih, soft spoken pertama. Soalnya Kalau PMR marah-marah nanti dimarahin, kok nggak soft spoken sih kan? Iya, diberi kumbing aja. PMR walaupun lagi kesel juga tetap soft Iya, spoken ya. senyum. Meskipun lagi bad mood juga tetap senyum. Gini nih, POV ya PMR nih. Kayak kalau lagi kesel nih, nona ya. Kan harus soft spoken. Terus juga kan ada beberapa kondisi, misalkan siswa luka nih, terus siswanya panik, otomatis kadang PMR ngerasa panik, ikut panik juga nggak sih? Ya kalau ikut panik, karena terbawa gitu loh, jadi ketularan panik. Tapi kita juga berusaha buat nge-handle itu semua, biar kita juga nggak panik. Kalau dari kakak Mira ikut ketularan juga? Berdasarkan pengalaman dulu karena dulu juga PMR ya, jadi kalau misalkan ada korban yang panik, tentu kita sebagai penolongnya yang pertama adalah harus tenang, kemudian harus menenangkan pasiennya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya si pasiennya itu nggak bertambah parah. Kalau misalkan kitanya juga ikut panik, pasiennya nggak percaya sama kita kalau misalkan kita mau nolongin. Gitu sih. Biasanya kalau penanganan panik itu harus gimana sih? Kayak contohnya mengikuti pernafasan 464 kan ada kan? Kalau kita 442, masih sepak bola. Boleh. Iya. Boleh dicontohkan nggak sih Ya gimana? kalau misalkan korbannya panik, yang pertama kita harus sikap tenang, yang kedua kita juga berbicara juga harus lembut, yang ketiga usahakan memberikan kalau misalkan itu sedikit physical touch, dalam artian agar korban itu paniknya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu parah ya. Jadi
diusahakan cepatnya itu yang tenangnya, yang sabar, kemudian coba tenangin dirinya dulu. Nah, baru kalau ketika pasiennya udah tenang, biasanya sih gampang melakukan penanganan. Berarti kalau lagi sarapan malam terus dia dipeluk. Enggak. Kan bisa apa ya? Nah, itu gimana sih cara ngajarin anak-anak PMR? Gimana cara mengajarkan anak-anak PMR untuk disiplin? Kalau misalkan anak-anak PMR disiplin, yang pertama adalah dibuatkan jadwal. Contohnya kayak misalkan sekarang di jam pertama 2:30 itu teman-teman harus ngapain. Kemudian pada saat azan tank, semuanya udah wajib harus ke masjid untuk sholat berjamaah bareng. Setelah sholat berjamaah di masjid, jadwalnya setelah itu ngapain, entah itu game atau apa. Jadi dibuatkan jadwal secara rinci. Kalau misalkan ada lagi, kita biasanya 10 hitungan. Kalau misalkan mereka lebih dari 10 hitungan, ada beberapa yang harus dikerjakan. Gitu. Menurut kakak, kan kita kan sekolah kesehatan, bener nggak sih? Betul. Pasti ada nggak sih beberapa keterampilan yang berbeda yang diajarkan sekolah kesehatan dan PMR? Ya, kalau misalkan dalam segi keterampilan tentunya ada yang berbeda ya. Dalam artian kalau misalkan di pelajaran formal kita belajar dengan bahasa-bahasa medis. Kalau misalkan di PMR kita menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang dimana orang awam pun mampu buat mempelajarinya gitu. Bahasa bayi berarti ya? Bahasa bayi. Bahasa bayi. Bahasa bayi, betul ya. Jadi kita menggunakan bahasa bayi yang dimana orang-orang mudah untuk mencernanya gitu. Sebenarnya sih yang dilakuin kurang lebih sama, dalam artian pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah, kemudian pemeriksaan cara penanganan luka dan lain sebagainya sebenarnya sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Kalau menurut ketuanya udah? Keterampilan yang berbeda di pelajaran sebagai sekolah kesehatan dan PMR? Sebenarnya udah dijawab sama Bapak juga tadi. Nambahin sedikit aja, kalau di dunia kesehatan kan, kalau kita kan sekolah kesehatan nih pasti beda, karena di dunia kesehatan tadi kata Pak Diki pakainya bahasa medis yang kadang kita juga apa sih yang beberapa orang aja yang memahami. Kalau PMR bisa dipakainya bahasa biasa sehari-hari karena nggak semua orang tuh paham juga. Bahasa medis kan susah. Sama satu lagi paling kalau misalkan di PMR kita lebih ke pertolongan pertamanya, bukan penanganan lebih lanjut. Kalau misalkan di sekolah kan kita penanganan lebih lanjut ya, dalam artian karena kita di dunia medis. Jadi kalau misalkan di kita hanya pertolongan pertama, di SMK kita mempelajari tentang penanganan lebih lanjutnya. Jadi gitu guys, kalian penasaran gak sih beberapa misalkan pertolongan pertama di rumah? Contoh misalkan kalau lagi masak nih tiba-tiba kena pisau, apa sih Pak pertolongan pertamanya? Buat biasa? Iya boleh. Kalau buat kena pisau nih, kita kan itu jadinya kayak luka gores gitu. Nah kita bisa kasih air di air yang mengalir. Itu buat cara buat ngeredahin pendarahannya. Terus kita bisa ini dikasih kain biar itu apa pendarahannya nggak nambah banyak. Terus kita bisa kasih alkohol atau betadine, obat merah, terus baru dikasih kasa. Terus juga beberapa waktu lalu aku pernah baca di beberapa web kalau bubuk kopi itu bisa meredakan pendarahan, bener nggak sih? Ya kalau misalkan kita sih lebih menyarankan jangan ya, dalam artian mending pakai kasa untuk meredakan pendarahan daripada menggunakan bubuk kopi yang ada nanti takutnya malah jadi infeksi. Nah gitu, dengerin ya guys, dengerin nih kata-kata oleh legendaris kita yang ada di sini. Oke, sama mungkin satu lagi buat teman-teman, kalau misalkan ada penanganan luka bakar, jangan sekali-kali teman-teman pakai odol, oli, kecap, minyak itu jangan gitu. Barangkali ini mah ada, jangan, itu nggak boleh ya teman-teman, karena penanganan luka bakar yang baik adalah ketika teman-teman terjadi luka bakar, misal sehabis masak, kemudian minyaknya apa bahasa Indonesia ya? Meletik-meletik. Ya, meletik-meletik. Ya.
misal minyaknya itu kena di bagian tubuh kita, nah yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah aliri bagian yang kebakar itu dengan air yang mengalir kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, kalau misalkan masih kurang, boleh nambah lagi. Oh iya, satu lagi, jangan pakai air es, tapi benar-benar air yang mengalir dari keran. Aliri terus sampai 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian setelah dialiri, nanti teman-teman kasih salut bioplacental. Setelah itu, kalau misalkan lukanya bernambah parah, teman-teman boleh rujuk ke fasilitas kesehatan. Wah, ini Oh gitu ya. Tuh. jadi gitu guys. Jadi kalau kalian butuh tanya-tanya juga boleh di komen-komen. Jangan share jangan cari di web karena di web itu belum tentu pasti benar, ya, belum tentu benar gitu ya. Tuh. Mending langsung download hal Iya. aja sih. Download dong ya. Kan. Nah, Kayak kita tidak sponsor ya. Kita punya di sponsor. Sama kalau ada sponsor kita dong. kalau kita nggak sponsor sama satu lagi, kalau misalkan mau belanja ada di Kerajaan Mudik. Pikirannya gue nih. Terus juga kadang kan ada kecelakaan di jalan nih. Nah, untuk pertolongan pertama kali kita mau membantu itu apa sih? Yang pertama kita harus siapin diri sendiri terlebih dahulu, karena biasanya beberapa orang yang meskipun sudah mempelajari, dia ada yang panik dan lain sebagainya dan dia belum siap akan hal itu. Jadi persiapkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita lihat nih apakah yang kita bawa bisa atau enggak buat nolongin korban. Kalau misalkan ternyata kita cuma bawa povidone iodin 1, ya udah jangan. Tapi kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan kita cuma bawa povidone iodin 1, kita lebih baik pertolongan yang kita lakukan adalah memanggil bantuan kepada yang lebih ahli. Contohnya, karena di kota atau di Kabupaten Cirebon itu udah ada call center panggilan darurat, yaitu 112, dan kalau misalkan untuk di dunia kesehatannya itu ada call center 119, yang dimana teman-teman bisa telepon secara gratis untuk barangkali butuh bantuan, entah itu kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam, semuanya bisa di situ. Terus juga kadang kan beberapa ada yang aku lihat di video media sosial ya, misalkan kecelakaannya tuh di tengah jalan, terus ada orang yang asal ngegendong gitu aja terus dibawa ke pinggir. Apakah itu salah satu cara yang benar atau gimana? Nah, sebenarnya sih itu salah satu cara yang salah ya. Yang pertama adalah harus dipastikan bahwa si korban itu tidak mengalami cedera, terutama cedera tulang belakang. Kalau misalkan korbannya mengalami cedera tulang belakang dan kita asal-asalan untuk mengangkatnya atau mengevakuasinya, yang ada si korban malah ada cedera baru. Nah, kita pastikan dulu daerah tulang belakangnya itu aman dari barangkali ada cedera. Kalau misalkan sudah aman, baru kita boleh untuk membawanya atau mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman. Barangkali mungkin kan masyarakat sekitar takutnya kalau korbannya di tengah-tengah terus takutnya nambah macet kan. Iya. Nah, takutnya nambah macet. Tapi kalau misalkan si korbannya itu memang tidak bisa dipindahkan, ya udah mau nggak mau kita harus tangani di situ. Nah, jadi gitu tips and trick untuk pertolongan pertama. Balik lagi tentang PMR di sekolah. Apa sih harapan kakak untuk PMR di sekolah ke depannya? Buat kedepannya ya bisa lebih baik lagi, terus lebih bermanfaat lagi tentunya buat lingkungan sekolah, terus bisa lebih maju lagi lah, lebih dikenal banyak orang. Ya, kalau dari saya sih harapannya adalah tadi teman-teman PMR di sekolah itu bisa bermanfaat baik itu di sekolah ataupun di masyarakat sekitar. Terutama nilai-nilai yang ada dalam PMR bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak juga pandangannya jangan hanya pada lomba, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan apapun itu caranya. Terus. Kalau untuk pesan siswa SMK yang masih ragu bergabung dengan PMR, Calon member kali ya. ya SMK atau SMP gitu. Ya, yes. Ada dulu. Buat nih kalau pesannya buat calon-calon adik-adik SMK YPIB, jangan ragu buat join PMR karena di situ kita mempelajari semuanya dari pertolongan, kebersamaan, kecepatan, terus kedisiplinan juga kita di situ belajar. Kita juga belajar buat
melatih kesabarannya karena kita punya pelatih sabar yang luar biasa. Jadi kita juga perlu belajar sabar, jadi kita pasti diajarin. Oke. Kalau misalkan dari saya, teman-teman jangan galau, jangan bimbang, jangan ragu untuk masuk PMR karena nggak bakal rugi materi atau semua yang kita pelajari di situ. Insya Allah pasti bermanfaat buat kehidupan sehari-hari dan insya Allah pasti bakal bermanfaat buat teman-teman setelah sekolah nantinya. Sebelum ke penutupan, kalian salpok nggak sih sama muka-muka kakak-kakak yang di depan ini? Ganteng banget, cantik nggak sih? Ya kan? Boleh tahu nggak sih umurnya gitu? Umurnya sama pacarnya udah punya berapa gitu? Udah punya berapa? Ini nggak ada pacar gitu ya? Ya, umur masih muda lah ya, kira-kira 17 lebih 10. 17 lebih 10. Kemudian untuk pacar sih sejauh ini tidak ada. Ya, karena mungkin Allah itu sedang menjaga kita. Bukan menjaga kita, menjaga orang lain dari kita. Yang mau Kak Diki boleh di keranjang kuning. Check out. Iya. Yang satu limited edition, siapa lagi yang mau spoken yang sopan banget dijagain Kak Diki lagi. Kesehatan komplit. Komplit. Kalau anaknya? Aku umurnya 17 tahun. 17 Seumuran tahun. kita. Oh, seumuran. Masih imut-imut lucu menggemaskan ya nggak sih? Tak terasa nih udah sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu game time. Bareng kita. Nah, jadi game yang akan kita mainkan bernama Pilih Kata. Nah, Pilih Kata ini kita tuh gamenya bakal kita sebagai host ya bakal ngasih pertanyaan 2 pilihan. Nah, dan kakak-kakak ini atau apa sih namanya? Kakak-kakak. Ya, kakak-kakak inilah pokoknya bakal ngejawab secara cepat. Jadi kayak gak ada waktu buat pikir gitu loh, ya seasbun-asbunnya aja lah gitu lah. Ayo. Sabar. Iya. Siapa nih yang mau pertama dulu nih yang mau main? Boleh. Boleh. Siapa? Oh, kayak gini. Ya, begini. Kalau pakai sama ya Dilap sama kakak-kakak ganteng nih gak bisa nyambung. Nah, jangan dihapus sih. Jawab dengan cepat ya Pak. Oke. Nah, apel atau anggur? Anggur, Menulis atau membaca? baca, Menggambar atau mewarnai? warnai, Ayam geprek atau nasi goreng? Ayam geprek. Apotek atau rumah sakit? poteng. Siap atau biar? agak sakit hati sih yang tidak terpilih. Enggak tahu kalau ada jawabannya. Ya, tapi kita tuh sakit hati gak sih? Iya, Mau jadi diri sama kakak ganteng. Ayo lanjut. Kata kandungnya tuh ada hati yang masih dijaga. Iya, sebenarnya nggak posting gitu ya. Iya. Ayo lanjut. Kalau untuk Kak Tias ya, jawab dengan tercepat ya Kak. Tandu versus P3 Kak. Tandu, Teh legendaris atau air hangat? air hangat, Seblak atau kue tiaw? sebelah, Bakso atau mie ayam? basah, Pak Adil atau Pak Adil? Pak Diki. Pak Adil. Pak Kakak. Untuk pertanyaan terakhir sangat disayangkan gak ada yang bisa jawab. Malah itu ya, malah kayak melenceng gitu jawabannya. Iya. Kalau menurut pembina, Pak Adil atau Pak Adil? Pagi. Kenapa Pak Adil? Soalnya bisa digebukin. Soalnya kita yang orang mungkin kita seumuran ya, jadi bestie banget kita. Paling kejar-kejaran aja. Lebih nyambung gitu loh. Kalau nyambung sih enggak ya.
Enggak. Ya lebih ini aja kan kita syukuran dan Lebih santai. lebih santai aja. Gitu. Kalau kakak Tias lebih pilih ngejar atau gigit? Ngejar. Ini apa bedanya ngejar sama gigi? Ngejar atau dikejar? Ngejar atau gigit? Oh, iya. Ngejar awas guys, langsung Awas guys, makanya awas guys. Oke, kalau Jia ditinggalin atau meninggalkan? Aku lebih baik ditinggalin. Kalau Novia dicintai atau mencintai? Gak dua-duanya pak. Romantic guys, no. Oh iya. Gak boleh sama mama saya. Gak boleh sama saya. Nanti gak dibiayain sekolah. Iya betul. Harus nurut coy. Oh iya. Aduh guys, gak kerasa nih udah di penghujung acara aja. Sebelum kita tutup, enaknya kita dengerin slogan anak-anak PML dulu gak sih? Boleh. Nanti setiap kita bilang sama Wida Aksata, kamu menjawab. Satu visi, satu misi, siap beraksi. Oke, gitu semua ya. Pemirsa di rumah juga boleh ikutan nih gerakannya. Ya, ramein guys. Ya. Ya. 1, 2, 3. Sama Wida Aksata. Satu visi, satu misi, siap beraksi. Terima kasih guys sudah tonton podcast kami kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Dinky sama Kak Tias yang udah sharing-sharing sama kita. Ayo kita juga punya slogan nih Kak. Apa tuh? Kalau saya bilang SMK FEPB Cirebon, Kakak jawab, best competitive in health, oke? yang teman-teman di rumah juga boleh ikutan gerakannya Best Competitive in Health gitu. Oke. Oke. 1, 2, 3. SMK FEPB Cirebon. Best Competitive in Health. Saya Zia dan rekan saya Novia, pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Bye.